wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi ya dalam acara diseminasi modul 1.4 Budaya Positif Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 BBGP Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti acara di sini. Saya di sini akan memaparkan ya tentang budaya positif sebagai salah satu tugas dari guru penggerak ya, yaitu untuk melanjutkan ke aksi nyata berikutnya. Untuk materi kali ini budaya positif ya disusun oleh saya sendiri, berasal dari SD Negeri Dayeuhur 06, Kecamatan Dayeuhur, Kabupaten Cilacap. Nah, ini untuk pengajar praktik saya Ibu Umi Kulsum dan fasilitator saya Rendro Mardianto, berasal dari Wonogiri. Kita lanjut saja ya ke materi. Ini saya punya pertanyaan pemantik. Silakan dijawab ya Bapak Ibu. Setuju ataukah tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju apa tidak? Tidak. Ada yang tidak, ada yang setuju. Nah, nanti saya jelaskan karena di sini ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi, dan ada yang namanya restitusi. Ingat, restitusi. Nah, untuk topik bahasan kali ini intinya yang pertama, perubahan paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, dan restitusi ya dalam satu judul. Yang keempat, keyakinan kelas. 5, kebutuhan dasar manusia. 6, restitusi. 5, posisi kontrol guru. Yang ketujuh atau terakhir, restitusi, segitiga restitusi. Jadi nanti yang terakhir saya akan memperlihatkan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan bersama anak-anak. Saya mempunyai 2 kasus dan sudah divideokan, silahkan nanti bisa dilihat, nanti akan saya tayangkan untuk di akhir. Untuk sekarang kita akan menjelaskan materi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi era yang sekarang ya 2023 kita sudah memasuki paradigma baru, terutama dalam pembelajaran. Artinya pembelajaran yang menggunakan prinsip berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern ya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Ada 6. Itu ada yang di samping ya. Yang pertama apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, mandiri. Dulu waktu saya PPG ya, pembelajaran abad 21 ada 4 ya. Sekarang ada pembaruan menjadi 6. Silakan bisa dibuka di Google. Jadi nambah. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, stimulus responnya itu realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya, kebutuhan kita itu berbeda ya, sesuai perkembangan zaman dan sesuai kebutuhan manusia masing-masing. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Akan tetapi dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada kenyataannya, dalam teori kontrol,
kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Akan tetapi, dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, dalam stimulus respon, model berpikir itu ada menang, ada juga kalah. Sedangkan teori kontrol, kita harus berpikir menang. Tidak boleh ada yang kalah. Nah, di sini kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin berasal dari disiplina, dari bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nanti saya akan menjelaskan kalau nilai kebajikan universal itu apa saja. Ya, nilai kebajikan universal itu tertuang dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Ya. Itu tadi sudah dijelaskan berjumlah 6 ya. Ada yang mau membacakan yang ke-6-6-nya? Silakan. Putri mau membacakan? Yang itu. Ya, yang 6. Dimensi profil pelajar Pancasila. Yang ke-1, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. ya terima kasih ya. Dimensi profil pelajar Pancasila ada 6, yaitu secara keseluruhan itu disebut dengan nilai kebajikan universal. Tapi nanti di dalamnya, di dalam ke-6 itu ada poin-poin tertentu. Apa sih nilai kebajikan universal? Nah, saya kasih contoh, misalkan tanggung jawab ya. Itu masuk ke dalam nilai kebajikan universal ya. Nanti saya jelaskan untuk satu-satunya. Ini kita lanjutkan dulu ya ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, kemudian restitusi. Motivasi dibagi menjadi 2. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Eksternal berasal dari mana? Dari luar ya. Kalau internal itu berasal dari dalam. Yang akan kita tekankan di sini adalah motivasi internal, yaitu tujuan dari disiplin positif ya. Nah, untuk sebagai ilmu ya, untuk nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu contoh motivasi eksternal. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu masih eksternal ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini yang ketiga, motivasi internal, berarti berasal dari diri sendiri, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Selanjutnya, nah ini ada menurut Ki Hajar Dewantoro. Menurut KHD, ini terkenalnya KHD, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Berarti motivasi apa? Eksternal apa internal? Internal, karena berasal dari dalam diri sendiri.
adalah, jadi pilihannya nanti hukuman ataukah konsekuensi. Itu ada soal sebanyak 7. Jadi nanti Bapak Ibu kan bisa membedakan kalau hukuman itu seperti apa, kalau konsekuensi itu seperti apa. Coba sekarang saya tanya, yang nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Pilihannya. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Jawabannya hukuman ya. Untuk yang pertama jawabannya hukuman. Lanjut ke nomor 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Hukuman. Coba kita lihat kunci jawabannya seperti apa. Benar ya? Yang dijawab semua itu benar. Kalau konsekuensi berarti ada yang harus diganti ya. Kalau hukuman itu bersifat negatif ya. Kalau konsekuensi bersifat positif dan ada juga yang negatif. Tapi kalau nanti restitusi itu pasti positif ya. Untuk selanjutnya, tuh, perbedaan hukuman dan konsekuensi ya. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi karena harus ada yang diganti. Nah, untuk yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Karena apa? Kalau hukuman kan bisa saja anak dikasih hukuman sama guru, kan konsekuensinya sakitnya berkepanjangan, misal dendam, sakit hati, kan itu jangka pendek ya. Tapi kalau konsekuensi misalkan mencoret-coret buku, ganti bukunya, berarti kan jangka pendek ya. Anak membenci kedisiplinan, akhirnya anak itu kan memberontak ya karena dikasih hukuman terus sama guru. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin, karena kalau mengganti itu kan konsekuensi, jadi tidak mau terulang lagi. Mungkin kalau anak yang berpikir itu akan menghargai apa itu yang namanya disiplin ya. Kalau hukuman bersifat paksaan, kalau konsekuensi yaitu stimulus dan tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau untuk hukuman ya. Karena saking frustasi, mungkin saking pusing ya, akhirnya menyakiti diri sendiri juga. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, untuk hukuman konsep diri yang buruk, tapi kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau untuk konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Kesananya tetap nanti ada temannya juga. Dan yang terakhir, restitusi. Jadi nanti ada segitiga restitusi. Tahapannya ada 3. Ini untuk penjelasannya sekarang. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kalau anak melakukan kesalahan tidak langsung dikasih hukuman, tidak langsung dikasih konsekuensi. Jadi nanti ada tahapannya juga, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih
kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mereka ya, tujuan yang sangat mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Bolson di tahun 2004, tapi dikembangkan ke dalam pembelajaran zaman sekarang dalam era paradigma baru. Ini ada, silahkan dibaca. Ada identitas gagal itu semacam hukuman ya, hukuman itu masuk identitas gagal. Tapi kalau konsekuensi dan restitusi itu masuk identitas sukses. Tapi lebih baik kalau kita menggunakan restitusi ya, karena bersifat positif ya. Kalau hukuman itu bersifat negatif, kalau konsekuensi kan netral, intinya imbang sama. Misalkan ada anak mencoret-coret bukunya, tapi kan diganti, berarti kan imbang, dapat buku baru, dan yang dicoret-coret buku kan tidak. Kalau bisa jangan bermusuhan. Itu ada contoh ya. Contohnya silahkan untuk dibaca. Kalimatnya seperti apa, kalau hukuman bagaimana, konsekuensi bagaimana, dan restitusi juga bagaimana. Mau dibaca dulu Pak Lanjut? Dibaca dulu, silakan dikasih waktu 5 menit apa kebenaran. Untuk hukuman ya silakan dinyalakan hukuman. Identitas gagal hukuman. Suatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Hukuman, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusi, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Untuk hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Untuk hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Untuk konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi, masalah terpecahkan. Dan untuk hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman, peraturannya adalah kamu harus. Konsekuensi, apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Restitusi, apa yang kamu yakin, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Dan untuk hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Untuk konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Dan restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Terima kasih. Bisa dipahami ya dari kalimatnya, apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Nanti kita praktekkan ya. Untuk selanjutnya, nah ciri-ciri restitusi ya ada 9. Yang pertama
memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran atau bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Saya punya breaking ya Bapak Ibu. Iya. Ini mungkin nanti bisa diterapkan di kelas masing-masing. Silakan yang maju 2 orang. Boleh? Suruh maju. Karena kalau sendiri itu tidak bisa bermain. Harus berdua. Tidak apa-apa. Pak Haji Sama perempuan. enggak? Pak Atau Oyo. Pak Haji mau maju atau mungkin Bu Yusi atau ibu-ibu mau maju, silakan 2 orang saja. Sama Bu Elis sama Bu Eli sama Putri boleh? Silakan. Bu Erni. Dan Silakan. Permisi. Amin sana warna. Ini ada es breaking ya. Saya kasihkan. Mungkin nanti bisa diterapkan. Ini hasil dari lokal saya di Cilacap. Ada 2 es breakingnya. Saya kasihkan 1 dulu. Ini kalau pembelajaran di SD tepatnya di kelas Sama Bu Erni. boleh Pak? Ya boleh kelas Pak Oyo guru kelas atas. Sama Bu Elis sama Bu Erni duaan. Kayak gantian. Berhadapan. Jarinya masih komplit. Berhadapan. Satu di sini, ya. Satu di sini, ya. Mungkin pernah dilakukan di TK. Coba, ini kan jarinya ada 5 ya. Jadi nanti misalkan Bu Elis jarinya ngeluarin 2, Bu Erni 3. Jadi nanti 2 dikali 3 berapa? Siapa yang duluan? Coba, misalkan, sok keluarin. 4. Nah, ini kan yang menang. Ini jadi nanti yang menang, yang jawab benar, yang duluan jawab benar boleh mundur. Berarti yang kalah tetap di tempat. Silahkan maju lagi teman berikutnya. Jadi nanti sampai anggotanya habis. Coba diulangi lagi. Ulangi lagi. Dikasih kode ya, dikasih aba-aba. 1, 2, 3. Kalau bareng itu diulangi lagi ya. Diulangi lagi. 1, 2, 3. 12. Oh, Duluan siapa? ulangi lagi. Ulangi lagi. Jumlah perkalian. Perkalian. Ini perkalian. Jadi ngacung jari. Nah, jari, ini jari. Misalkan yang ini 3, yang ini 2. Kan 3 kali 2, 6. Siapa yang duluan jawab itu yang menang. Yang menang yang mundur, yang kalah yang berdiri di tempat. Nanti disambung lagi sama temannya. Siap. Ya, diulangi. Ulangi. 1, 2, 3. 4. Atau mau 2 tangannya nggak masalah. Ya 7 kali 9 atau 10 kali 10. Jadi nanti kan ketahuan kalau jarinya ada 10 ada berapa. Silakan. Ulangi lagi. 1, 2, 3. 50. Bareng lagi. Kompak ini mah. Sama kuat ya, Mak. Kuatnya ini benar. Konsentrasi ya. 1, 2, 3. 14. Kali 2, 14. Berani ya. Tenang. Yang menang. Silakan duduk. Bu Elis masih di sini. Di sini ada peserta baru lagi ini. Nah, Siap. siap. Konsentrasi. Baru aku angkat. Siap. 1, 2, 3. 2. Sama. Lagi. 1, 2, 3. 12. Silakan duduk. Ayo, saya maju. Bu Yusi, silakan maju. Ini untuk ibu-ibunya yang semangat. Ini bapak-bapaknya tidak mau maju. Kenapa? Iya Pak Jalan. Bapak-bapak sebagai Sineranya. pemandu saja. Nggak mau kalah, silakan. 1, 2, 3. 6. Sama. Orang jadi mau. Sama. Lain. 6 kali. Udah ya. Orang mau. Badannya ngasih
kan bebas, yang penting kan jadinya. Berarti barusan tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Coba satu, sudah selesai? Sudah. Perhatikan, kita bisa mengambil pelajaran. Yang menang mundur duluan dan Yang penting kan menang. yang menang mundur duluan, yang kalah diam di tempat menunggu peserta lain. Jadi tidak selamanya yang menang itu yang maju ya. Contohnya tarik tambang, yang mundur kan yang jadi pemenang. Iya kan? Tidak selamanya yang maju yang menjadi pemenang. Seperti permainan yang sekarang ya. Berarti yang menang tadi Bu Erning ya, kemudian Bu Elis, Mas Oyo, berarti mundur duluan. Yang tersisa bukan bodoh, tapi nasibnya belum baik saja. Masih harus belajar. Itu buat kalian ya, bisa diterapkan di kelas ya. Nanti kalau di kelas anak-anak pasti suka itu rebutan ya. Kita lanjut ke materi keyakinan kelas. Ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ini pertanyaan yang sama. Mengapa tidak peraturan kelas saja, tapi yang ada hanya keyakinan kelas saja? Ada yang bisa jawab? Peraturan kelas dan keyakinan kelas. Ada yang bisa? Ya, itu tidak ada jawaban. Ada pertanyaan saja. Pak Haji mau nggak? Mungkin Pak Haji bisa jawab. Perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan kelas dan keyakinan kelas ya. Saya jelaskan. Kalau peraturan kelas itu Oyo. Silakan. Berdasarkan penjelasan tadi, kalau peraturan itu kan arahnya ke hukuman. Ya, hukuman. Kalau keyakinan kelas arahnya ke restitusi dan konstitusi. Konsekuensi. Ya. Kenapa tidak peraturan ya? Karena tadi kan hukuman itu tidak boleh. Ya. Katanya tidak boleh. Jadi mengapa tidak peraturan? Kenapa harus keyakinan kelas? Ya karena itu hukuman tidak boleh. Ya. Kalau peraturan kelas itu condongnya ke hukuman, kalau keyakinan kelas ke konsekuensi dan restitusi. Tapi kita kembalikan lagi ada contohnya juga. Kalau peraturan itu kalimatnya negatif, seperti tadi Pak Oyo pakai kata tidak ya. Tidak. Contohnya, tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Dilarang mencontek. Tidak boleh memukul. Itu contoh peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas, misalkan tidak boleh makan di kelas. Kalau keyakinan kelas itu pakai kalimat yang lain, berarti pakai kalimat yang positif. Tertib dalam belajar. Tertib dalam ulangan. Itu dalam arti tidak boleh mencontek ya. Kalau peraturan kelas itu dibuat oleh sepihak, misal oleh guru saja. Tapi kalau keyakinan kelas dibuat oleh kesepakatan antara guru dan murid ya. Jadi nanti kalau ada guru yang melanggar, kan ada kesepakatan kelas. Jadi konsekuensinya apa? Kalau murid yang melanggar, kan ada juga kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi nanti konsekuensinya apa? Misal datang ke kelas tepat waktu, istirahat tepat waktu, pulang juga tepat waktu. Itu kalau sudah ada di keyakinan kelas masing-masing, itu harus dilaksanakan. Kalau pulang telat 1 menit saja, mungkin anak sudah mencang-mencang. Guru masuk ke kelas telat, anak juga protes. Karena apa? Karena kan sudah ada kesepakatan kelas, sudah ada keyakinan kelas. Seperti itu kurang lebihnya. Lanjut lagi. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas bisa diterapkan di kelas masing-masing menggunakan sticky note bisa ya. Jadi tiap anak itu mengeluarkan pendapatnya masing-masing, bisa ditempel. Jadi nanti bisa dipilih mana yang kalimat positif dan mana yang kalimat negatif. Kalau negatif berarti masuk peraturan kelas, kalau positif berarti masuk keyakinan kelas. Jadi nanti yang kita ambil itu yang keyakinan kelas, kesepakatan antara guru dan
murid. Ingat, ini bukan keyakinan sekolah, tapi keyakinan kelas, dibuat oleh kelas masing-masing ya. Pembentukannya yaitu sifatnya bersifat abstrak yang pertama. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Maksudnya apa? Karena nilai kebajikannya masuk, misal disiplin waktu, tertib dalam belajar. Tertib di sini kan banyak. Berarti kan tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh tidur, dan tidak boleh mengganggu teman yang lain. Gitu. Berarti kan tertib itu sifatnya universal ya. Dibuat dalam pernyataan positif. Berarti jangan ada kata tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Karena kalau keyakinan kelas itu kalimatnya positif. Kalau negatif itu peraturan kelas. Sedikit saja agar mudah diingat. Tidak usah banyak-banyak ya, minimal 3. Kalau kebanyakan nanti juga pusing anak-anak, kebanyakan keyakinan kelas. Satu dilanggar, satu dilaksanakan. Nanti kan kalau kebanyakan bisa juga lupa ya. Selanjutnya, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi jangan mengada-ngada ya, sesuai kondisi kelas saja. Udah tahu kelasnya seperti itu, membuat keyakinan kelas yang lain. Jadi kan nanti tidak imbang ya, tidak balance. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, itu yang namanya keyakinan kelas. Karena kalau peraturan kelas dibuat oleh sepihak atau guru saja. Nah, ini udah masuk ke ranah budaya positif. Yang pertama kita membuat peraturan kelas. Awalnya dari peraturan kelas dibuat oleh satu pihak. Nanti kan ada yang dirugikan juga ya. Kemudian dikembangkan lagi menjadi keyakinan kelas, yaitu kesepakatan guru dan murid ya. Kalau sudah sepakat, nanti lingkungan belajar kita menjadi positif. Kalau sudah positif dan sudah dilaksanakan sebaik-baiknya, akhirnya tercipta dengan budaya positif juga. Kalau saya ini masuk Yang mana Pak? yang istighfar itu. Yang Kalau sudah istighfar. budaya positif. Udah budaya positif ya, itu bisa dijelaskan ya nanti Pak Haji. Itu untuk sebagai pengalaman ya, pengalaman positif. Karena kalau lingkungan sudah positif, kita menerapkan budaya positif, dan lama-kelamaan budaya positif itu kalau sudah diterapkan kan menjadi nyaman ya di sekolah. Nah, mari berdiskusi. Saya ada beberapa soal, ini maksudnya keyakinan kelas atau bukan. Maksudnya kalau peraturan seperti itu, keyakinan kelasnya apa namanya? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya itu kan peraturan. Maksudnya gini, peraturan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalimat lain kalau keyakinan kelas itu apa? Kita pinjam, tapi dikembalikan lagi ke tempatnya, namanya apa? Simpan buku di tempatnya. Bisa simpan buku di tempatnya. Kata lain, kalau misalkan jadi nilai kebajikan berarti kan tanggung jawab ya, tanggung jawab ya. Dilarang mengganggu orang lain, saling menghormati. Nah, kan kalimatnya itu udah universal. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Hadir tepat waktu ya bisa. Dilarang melakukan kekerasan. Itu galak maksudnya. Jadi menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Berarti ke dalam dirinya itu kesehatan ya. Bergantian atau menunggu giliran. Antri ya, budaya antri. Dalam antri tersebut berarti kan kita menghargai atau menghormati orang lain ya, tidak nyali. Gunakan masker untuk kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini jawabannya seperti ini. Kalau keyakinan kelas itu kan kalimatnya positif dan universal. Yang pertama tanggung jawab, kedua menghormati orang lain, ketiga menghormati orang lain dan berkomitmen atau disiplin. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Artinya kita saling menghormati. Jadi si itu datang telat, kita harus kasih apapun sebaliknya. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain,
Kalau narkoba jelas kesehatan, menunggu giliran berarti menghormati orang lain, bersabar, antri ya. Kemudian masker, kesehatan, keselamatan kita juga. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor, yaitu keselamatan dan keamanan. Karena kalau jatuh nanti yang direpotkan banyak pihak. Nah, contoh keyakinan kelas mungkin bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Yang saya warnai warna merah itu masuk dalam nilai kebajikan. Karena nilai kebajikan itu banyak: menghormati, menghargai, semangat, disiplin, tanggung jawab, peduli. Pokoknya kata-kata yang positif ya, itu masuk dalam kebajikan universal. Saling menghormati dan saling menghargai antara guru dan murid. Membuang sampah pada tempatnya. Tidak selamanya keyakinan kelas itu memasukkan nilai kebajikan, itu tidak. Akan tetapi mengarah ke nilai kebajikan. Mengerjakan tugas tepat waktu. Tepat waktunya itu belajar dengan tenang dan tertib, tidak rusuh ya, tidak ribut, tidak gaduh. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Mungkin nanti bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Jadi kalau yang tidak menjaga kebersihan, konsekuensinya apa? Mungkin suruh bersih-bersih sendiri atau bagaimana. Itu contoh keyakinan kelas. Nah, kita lanjutkan ke kebutuhan dasar manusia. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia itu seperti apa? Nah, arti kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Yang namanya kebutuhan dasar itu kan kebutuhan primer ya Bapak Ibu. Berarti kan harus dipenuhi. Kalau tidak akan bagaimana kehidupan kita selanjutnya. Ini ada 5. Nih, yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima kesenangan. Yang namanya bertahan hidup berarti kan harus makan, harus minum, tempat tinggal, pakaian, keamanan dan kesehatan. Yang kedua juga kasih sayang dan rasa diterima juga sama. Yang ketiga penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi ya, berprestasi, diakui, didengar ya. Intinya kita juga sebagai manusia kan ingin seperti itu. Yang keempat kebebasan ya, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir itu kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Jadi kan yang paling pokok mungkin kelas nomor 1 dan nomor 5 ya. Makan harus, minum harus, dan kesenangan juga harus. Tapi yang ini kebutuhan dasar manusia, kalau semuanya terpenuhi, insya Allah hidup kita akan berjalan dengan tenang ya. Bermain juga perlu, refreshing juga perlu, jangan diam di tempat ya. Nah, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ada sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ada 5. Ada identitas gagal, kontrol dari luar. Identitas berhasil atau sukses, masih kontrol dari luar. Identitas berhasil atau sukses, kontrol diri, yaitu manajer. Jadi kalau misalkan anak kita melakukan kesalahan, kita itu ada di posisi yang mana dari 5 posisi kontrol. Sebagai penghukum, tuh kalimatnya seperti itu, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir ke anak. Berarti kan kita sebagai penghukum ngasih hukuman ke anak, berarti sifatnya apa? Negatif kan? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ancaman ya. Akibatnya apa bagi anak? Kan memberontak, menyalahkan orang lain, malah berbohong karena rasa takut. Kemudian murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Artinya apa? Kan bisa jadi seorang murid itu dendam. Di
dimarahin sama gurunya seperti ini. Tapi seorang murid tidak dikasih kesempatan untuk membela diri. Padahal mungkin anak itu punya alasan melakukan kesalahan itu seperti apa ya? Apa alasannya? Bisa dipahami atau tidak? Misalkan anak masuk kesiangan, gurunya langsung, kenapa kamu masuk siang? Bla 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 bla. Padahal mungkin anaknya jatuh atau apa dulu di rumah yang sekiranya bisa dipahami. Atau mungkin saya juga sering ya, anak hari ini tidak masuk sekolah, tidak ada kabar berita. Mungkin tidak punya kuota untuk ngasih tahu dan jauh ke tetangga. Saya tuh nggak langsung dikasih apa di absen, nggak pernah. Besoknya saya tanya, kenapa kemarin nggak masuk? Sakit bu, mau ngasih kabar tidak punya kuota ke teman jauh atau bagaimana? Ya udah saya, berarti di absen saya sakit ya, tidak langsung apa. Tapi ada juga, kenapa kamu nggak masuk kemarin? Bangunnya kesiangan. Itu ada yang malas, itu baru. Kalau misalkan malas dialpakan saja. Berarti kan kita juga harus berada di posisi kontrol di tengah-tengah. Berarti kalau seperti itu kita berada di posisi manajer ya, bukan sebagai penghukum. Nah, kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Jadi si ibu itu, si guru itu udah saking pusingnya. Nah kan si anak merasa bersalah. Guru saya sampai pusing, sampai stres. Aduh kasihan. Berarti kan si anak merasa bersalah. Nah, jadi kalimatnya itu contohnya seperti itu. Kemudian nanti muridnya berkata, maafkan saya, pasti seperti itu. Maafkan saya Pak, Bu. Merasa rendah diri karena apa? Karena merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Intinya sebagai teman. Jadi bukan sebagai guru ke murid, tapi sebagai teman. Kita kalau dengan teman itu seperti apa? Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat ibu pernah bantu? Ya mungkin intinya ingin ada timbal balik saling dan saling. Jadi tapi hasilnya kan nanti anak jadi ketergantungan. Kemudian murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting. Artinya, bu guru itu sudah membantu saya seperti ini. Jadi nanti kita ada timbal balik. Yang keempat, sebagai pemantau. Jadi guru itu sebagai pemantau. Atau mungkin kalau kita itu sebagai pengawas. Jadi kalimatnya itu misal, apa peraturannya? Nanti murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Ya, nanti kan muridnya juga berpikir ke arah sana. Ini untuk murid kelas atas ya, mungkin kalau kelas bawah belum ke arah sana. Kalau kelas bawah kita itu diharuskan menjadi sebagai manajer ya. Kalau anak melakukan kesalahan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, menguatkan pribadi. Artinya kalau anak kecil itu sebagai teman dan sebagai manajer, kan nggak mungkin anak dibentak-bentak, dihadik-hadik. Anak yang masih kecil, kalau yang sudah gede itu kan bisa berpikir ya. Kalau murid yang masih kecil, anak masih kecil lah dibentak nangis, tidak dinasihatin seperti itu terus. Jadi kita harus mengambil posisi di tengah-tengah, yaitu sebagai teman ya. Itu 5 posisi kontrol sebagai guru ya. Mungkin nanti bisa diterapkan di kelas masing-masing. Ini ada ice breaking lagi. Ini tepuk, hanya sebatas tepuk. Tepuknya ada 3 ya. Mungkin di kelas bawah bisa diterapkan, atau di TK mungkin sudah diterapkan. Nah saya kasih contoh ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, jadi coba misalkan tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 1, 2,
selanjutnya ya. Ini materinya tidak banyak sih. Contoh posisi kontrol ya, sudah tadi saya jelaskan. Membuat orang merasa bersalah, pernyataannya seperti apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu ini merasa bersalah. Sebagai pengukur, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini penghukum ada 2 ya, contohnya kamu selalu yang paling terakhir. Artinya itu kan menekankan ke seorang anak. Nah, kita sudah ke materi terakhir, segitiga restitusi ya. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, alangkah lebih baik kita itu melakukan dengan cara segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Itu ada contohnya. Kalau menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu contoh kalimatnya. Jadi berbuat kesalahan adalah hal yang manusiawi, tapi mempertahankan harga diri lebih penting. Itu contoh dari menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini atau melakukan kesalahan. Artinya itu ditanya secara baik-baik dulu ya, jangan langsung dikasih hukuman atau tekanan. Yang kedua, validasi kebutuhan atau tindakannya yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Tanya dulu alasannya apa. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu contoh pertanyaannya ya. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, itu lari lagi ke keyakinan kelas. Misalkan anak tidak melaksanakan piket di kelas, jadi nanti kita tanya balik ke anak, kamu tahu nggak? Kamu ingat nggak kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang pernah kita buat? Ingat dulu ya benar. Konsekuensinya apa kalau tidak melaksanakan piket kelas? Ya mungkin piket sendiri, kan itu sesuai hasil kesepakatan kelas kita. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu contoh dari menanyakan keyakinan. Ujung-ujungnya lari ke nilai kebajikan. Ini ada contoh praktik skenario segitiga restitusi. Saya punya 2. Saya mengambil murid kelas 4 dan kelas 5. Kelas 4 saya Zahira, kelas 5 saya mengambil Imam. Ini untuk di Google Drive saya lampirkan linknya, dan untuk di YouTube silakan dibuka untuk demonstrasi kontekstual saya. Saya tampilkan ya kalau mau lihat. Ini untuk yang pertama ya. Ini. Agar kita semua menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung. Zahira pasti punya alasan kenapa kemarin tidak bikin. Apa alasan? Zahira masih ingat tentang keyakinan kelas yang pernah kita buat bersama-sama waktu awal pengajian. Sampai sekarang keyakinan kelas itu masih ditempel di papan informasi. Jika lupa, nanti boleh dilihat lagi. Kira-kira sikap yang Zahira lakukan kemarin itu sudah sesuai
buang. Terima kasih ya. Itu ya contoh dari seorang siswa yang tidak melaksanakan piket kelas, dilaporkan oleh teman-temannya. Nah, saya di sini ya sebagai guru kan tidak langsung menghukum ke anak. Anaknya dipanggil dulu. Guru dengar, kamu kemarin tidak melaksanakan piket, anaknya mengakui. Mungkin kamu punya alasan, alasannya apa? Alasannya seperti itu. Ceritanya dibuat suatu perjanjian ya sesuai dengan kesepakatan kelas. Kalau dia mau merubah, kalau kedepannya dia akan melaksanakan piket lagi. Jadi kamu tidak melaksanakan piket, kamu bersihkan kelas tidak. Tanya dulu apa alasannya. Yang namanya anak dengan dunia bermain itu melekat ya Bapak Ibu. Jadi mungkin disampaikan sama teman-temannya main, alasannya seperti itu, tapi kan itu suatu pengalaman. Jadi tadi dijelaskan kalau berbuat kesalahan itu manusiawi, tapi mereka mau merubahnya atau tidak. Kemudian saya punya contoh yang kedua. Ini ada satu lagi, kelas 5. Contohnya Bapak Ibu, contoh penerapan segitiga restitusi ya. Dan terakhir, intinya si imam itu tidak suka pelajaran olahraga, jadi dia sering tidak masuk ke sekolah. Tapi kan saya tanya alasannya apa, dan dia berjanji tidak akan mengulangi lagi. Jadi untuk screenshotnya saya ada tampilkan seperti ini. Tadi untuk videonya sudah saya tampilkan. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti bisa menerapkan kalau anak-anak melakukan kesalahan tidak langsung disekap ya, tidak langsung dikasih hukuman, tapi ditanya dulu secara baik-baik. Jadi yang pertama itu memvalidasi tindakan dulu, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan yang sudah kita buat di kelas masing-masing. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman untuk kalau misalkan anak punya kesalahan, kita memberikan hukuman ataukah memberikan konsekuensi ataukah melakukan segitiga restitusi. Siapa yang mau berbagi pengalaman? Mungkin guru kelas 6 punya murid yang spesial. Siapa orang mau berbagi pengalaman? Yang sering tidak masuk sekolah mungkin ada, kalau lagi di kelas tidur mungkin ada, sampai ngorok. Yang tidak masuk sekolah mungkin ada. Saya bingung harus dibagaimanakan. Aduh. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Erlina. Mungkin saya ingin berbagi sedikit pengalaman, dan mungkin juga saya membutuhkan masukan dari guru yang lain supaya saya bisa memecahkan masalah saya yang sampai sekarang belum terpecahkan. Masih bulat. Saya punya siswa yang sangat istimewa ya, namanya Aprilianto. Dia sering tidak masuk sekolah dengan alasannya sakit dan alasannya kesiangan. Terus pernah juga ada alasannya katanya dia pernah dibully oleh temannya. Nah,
saat saya tanya suatu pas dia tidak masuk, saya tanya, April kenapa kamu tidak masuk sekolah? Sakit bu, sakit apa? Pilek. Saya hanya menyampaikan kalau sekarang memang musimnya musim kemarau yang banyak debunya, sehingga dia itu harus menjaga kesehatan dan jangan jajan misalnya seperti es seperti itu, karena cuacanya seperti ini walaupun panas, kalau misalnya kita minum es bisa mengundang penyakit seperti batuk dan pilek. Kemudian suatu hari lagi setelah beberapa minggu dia tidak masuk lagi. Kemudian pas beberapa hari saya sempat datang ke rumahnya, ditanya kenapa tidak masuk sekolah karena kesiangan. Terus saya juga menyampaikan ke orang tuanya, tolong kalau anaknya misalnya belum bangun, tolong dibangunkan supaya dia itu bisa tepat masuk ke sekolah. Kemudian setelah beberapa minggu juga dia masuk, mungkin sama orang tuanya sudah diingatkan untuk bangun pagi. Nah, kemudian suatu saat lagi dia juga seperti itu, tidak masuk lagi, katanya dibully sama temannya. Saya menjelaskan juga ke April, ternyata teman itu cuma bercanda saja, jadi jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati. Kemudian harus semangat lagi ke sekolahnya. Tapi akhir-akhir ini juga seperti itu lagi, tidak masuk lagi. Saya sampai bingung itu harus dibagaimanakan. Coba Pak Haji, bagaimana ini solusinya? Kita berbagi pengalaman, kita berbagi ilmu, ya, karena saya yakin pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Dan di sini Pak Haji yang lebih lama, ya, dan sebentar lagi juga akan menikmati masa-masa pensiun, ya. Kalau dikatakan sudah menang. Kita yang masih berjuang, tolong Pak Haji diberi ilmunya supaya kami bisa mengikuti jejak Pak Haji, sukses dalam mendidik anak. Semoga Pak Haji. Mungkin Pak Haji mau berbagi pengalaman juga gimana cara memberikan segitiga restitusi kepada anak, ya, agar anak itu tidak melakukan kesalahan lagi. Ya, namanya berbuat kesalahan itu kan wajar, maksudnya biar tidak melakukan kesalahan lagi, tidak secara terus menerus, ya. Mungkin bisa berbagi pengalamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita lihat pertama itu gambar yang bagian-bagian lingkaran itu. Yang apa? Oh, yang lingkaran. Ya. Pertama hukuman. Ini ya. Gambaran ya kita alhamdulillah ini berarti dulu kita mulai tanggal 2 Oktober ya, hari Senin, yang masih ingat ya? Ya, Hari Senin 2 Oktober saya jadi pembina upacara mengumumkan kepada anak barang siapa yang berbicara kasar, pertamanya kan hukuman ya, atau peraturan membaca istighfar 100 kali. Tapi hari ketiga di dalamnya anak yang laporan dan saya langsung diberi saran dapat kata-kata itu diantaranya kata-kata yang jelek lah, kata-kata binatang dan sebagainya. Itu dihukum dengan membaca istighfar 100 kali. Istighfar itu bukan hukuman dari guru, tapi kamu minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dibuatkan sebuah keyakinan tadi ya, bahwa istighfar dengan artinya dijelaskan kepada siswa bahwa membaca istighfar itu bukan merupakan hukuman, tapi keyakinan bahwa setiap bicara itu merupakan doa. Kalau kamu bicaranya jelek, berarti doanya jelek. Oh enggak, dia orang jelek. Itu diantaranya.
Alhamdulillah berarti saudara sudah tanggal 21 ya. 20 Oktober. 20 ya. Iya. Nah, ini dalam waktu 10 hari saja anak-anak sudah aman dari kakak-kakak, tidak ada yang melaporkan. Kesini hanya ada 1 orang, 2 orang, dan alhamdulillah hari ini pun belum ada yang laporan. Berarti kan bahwa ini apa namanya Bu? Budaya positif. Konsep budaya positif itu kami SD ini sudah kita terapkan. Yang pertama mungkin tadinya peraturan dari itu pun secara lesan ya, belum tertulis. Monggo besok dilanjut oleh Bapak Ibu guru yang masih aktif. Ya, ini sudah tadi bahwa keyakinannya bahwa istighfar itu bukan hukuman dari guru. Nah, bahwa itu keyakinan bahwa pada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa istighfar itu adalah merupakan mohon ampunan karena sudah berbuat salah. Ya. Yang kedua mengeluarkan lingkungan yang positif kalau tiap kelasnya. Dan sekarang di sekolah kita dari 1936 beberapa hari ini tidak ada laporan yang mengatakan itu perkataan yang jelek. Alhamdulillah. Terus berkaitan dengan Bu Tri ya Bu, memang guru itu yang dulu berhasilnya adalah membuat anak berubah dari yang tidak baik menjadi yang baik. Tapi yang paling sulit bagi saya itu merupakan introspeksi diri. Introspeksi diri maksudnya apa? Apakah kita di sekolahnya sendiri guru, selaku guru sudah menyenangkan bagi anak? Ini kan jadi harus jadi pertanyaan pada diri sendiri. Sebab bisa saja tadi mungkin tidak mungkin seorang siswa menguapkan saya tidak senang dengan guru A. Tapi kita juga pernah sekolah. Saya tidak senang pada guru A, ya, tidak senang loh. Tidak senang dengan guru A, tapi dia tidak melaporkan. Saya tidak senang dengan bapak, saya tidak ngerti. Siswa pun sama, walaupun di SD. Ya pertama kita introspeksi dulu, terus kita bagaimana sikap kita terhadap siswa kepada seluruhan klasikal. Kalau sudah menyenangkan, insya Allah nanti di sekolah itu anak bolos pun tidak akan ada yang bolos kecuali sakit seperti itu. Yang kedua, mungkin pendekatan secara pribadi karena kemampuan itu apa ya? Mengakibatkan adanya kemauan, ya. Kemampuan yang lemah sehingga kemauannya pun lemah, tapi dalam segi hal mungkin akademik. Tapi segi yang lainnya saya kira karena manusia tidak ada yang sempurna, mungkin ada yang unggul. Mungkin manusia ada yang unggul dalam bidang apa ya? Keunggulannya dalam bidang apa? April. Ya itu mungkin akademiknya lemah, mungkin dalam olahraganya unggul, mungkin dalam itu loh maksudnya. Dari olahraga juga kemarin saya sempat mengikuti tolak peluru, sudah dikasih tahu ini kalau habis melempar kamu jalannya ke belakang, jadi emang poloyong saya ke harus bolong ke harus. Nah itu kan itu biasanya kalau dari otak lemah biasanya ototnya kuat itu loh. Biasanya Pak. Iya. Biasanya. Iya, mungkin teorinya belum terserap oleh otaknya, tapi ototnya itu bisa kuat loh. Jadi itu mungkin mikul itu yang tidak loh bisa kuat. Tapi itu dia sudah diingatkan Pak, dia sudah berkali-kali. Gitu deh. Kamu teh bagaimana? Kan tadi sudah dikasih tahu kalau habis melempar itu kamu teh perginya pulangnya jangan ke depan, ke belakang sini. Bis ya. Kalah bis Pak. Ya itu tolong itu tidak jadi hati, tapi berbalik pengalaman. Insya Allah pada akhirnya dikenal oleh Hafiz sendiri pada waktu dia sudah tamat kan ya Pak ya. Jadi dari kelas 5 sudah Pak Oyo, Pak Paes, sudah sekuat tenaga kembali Pak Pengawas sudah turun tangan. Namun pada akhirnya apa itu PDPB ya? PDPB itu pintar bodoh pada baik, naik lulus. Ini kelemahan pendidikan kita. Bukan aja itu. Dulu zamannya saya ada tidak naik, nggak apa-apa. Tidak naik, nggak apa-apa itu.
biasa tidak. Sekarang harus naik. Jadi itu pintar bodoh pada baik. Ya. Naik atau lulus itu salah satu kelemahan. Mungkin di samping ada keunggulan ya kelemahannya. Tapi ya bagaimana orang seperti ini juga harus lulus Pak ya. Kita bertahankan sampai lulus gitu ya. Sehingga dari kami mungkin ada tambahan Pak ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Haji yang telah memberikan pengalamannya ya. Berarti kan sekolah kita sudah menerapkan budaya positif ya. Jadi anak yang melakukan kesalahan itu kita menggunakan segitiga restitusi. Kalaupun belum sempurna, insya Allah nanti kedepannya kita akan lebih menyempurnakan lagi karena semuanya itu ada tahapannya ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan kalau segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu dengan tujuan untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Berarti seorang guru memanggil seorang murid itu ditanya dulu, ya, kenapa kamu berbuat seperti itu? Ya, ada contoh kalimatnya. Jadi guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Berarti kan Bapak Ibu itu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, tapi akan mencari solusi. Ya. Yang kedua, validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Tujuannya membantu murid untuk mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Karena pada dasarnya setiap tindakan manusia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, baik itu kebebasan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima ataupun penguasaan. Contoh kalimatnya ya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi? Mulai besok ya, besok lagi. Yang terakhir, menanyakan keyakinan bertujuan untuk membuat anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kalau murid kita di kelas itu berhubungan dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Contoh kalimatnya itu, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, itu kan langsung nanya ke anaknya ya. Terima kasih ya, itu pemaparan dari saya dari materi disiplin positif. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk bergabung dengan saya, mendengarkan saya dan berbagi pengalaman dari apa yang telah dilakukan dengan murid Bapak Ibu. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.